Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai batasan-batasan dalam pacaran Kristen. Karena tidak banyak kalau kita perhatikan di YouTube ataupun di gereja, di persekutuan-persekutuan rohani yang membahas dengan gamblang, ya kan, bagaimana batasan-batasan dalam pacaran Kristen, bagaimana batasan-batasan dalam sentuhan saat berpacaran. Dan itu sebabnya saya mau membuat video ini, kiranya video ini bisa memberkati teman-teman. Jika teman-teman diberkati, jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa untuk bagikan kepada teman-teman, kepada grup WhatsApp, kepada Facebook, ya kan, supaya menjadi berkat bagi orang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk berkomentar, memberikan pertanyaan kepada saya melalui kolom komentar, sehingga jika ada yang mau bertanya, saya bisa membuatkan video mengenai pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel ini. Dan jika teman-teman mendapatkan informasi yang baik, mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan berkat, mendapatkan motivasi, dan ayo dong ditekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tanda loncengnya supaya setiap ada video terbaru teman-teman tidak ketinggalan notifikasi daripada channel ini. Saya berharap channel ini bisa berkembang. Dan ayo kita simak apa sih batasan-batasan dalam pacaran Kristen. Nah, batasan-batasan dalam pacaran Kristen itu harus, ya, kita itu harus punya batasan dalam berpacaran, ya kan. Nah, ada seorang guru, dan saya kira ini benar, ya kan, dan dalam Alkitab ini juga ada bahwa batasan dalam pacaran Kristen khususnya adalah batasan sentuhan, batasan pegang-pegangan gitu, ya kan. Nah, apa yang kau bisa buat kepada ibumu, ini khusus untuk laki-laki dan perempuan, ya. Apa yang untuk laki-laki dulu, apa yang bisa kau buat kepada ibumu dan kepada kakakmu atau adikmu perempuan, itu bisa kau buat kepada pacarmu, ya kan? Begitu juga dengan perempuan, apa yang kau bisa buat kepada ayahmu dan kepada abangmu atau kepada adikmu laki-laki, itu bisa kau buat kepada pacarmu. Sebagai contoh, misalnya saya seorang laki-laki, ketika ibu saya ulang tahun, saya peluk, saya cipika-cipiki pipinya, it's okay, ya kan? Tapi bukan berarti ada nafsu di situ, ya kan? Dan nggak mungkin juga kan saya cium bibirnya, itu nggak boleh. Apalagi melakukan hubungan seks dengan ibu saya, itu nggak boleh, karena jelas. Dan juga kepada adik saya, adik kandung saya, kalau saya punya adik kandung perempuan atau sepupu saya perempuan, saya nggak boleh melakukan yang enggak kepada adik kandung saya atau kakak saya yang kandung, ya kan? Karena dalam Imamat 20 ayat 17 dituliskan, bila seorang laki-laki mengambil saudara perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudara perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Jadi apa yang kau bisa buat kepada adikmu, apa yang kau bisa buat kepada kakakmu, apa yang kau bisa buat kepada ayahmu atau kepada ibumu, silahkan buat, ya kan? Memang kalau untuk melakukan hubungan seks tidak boleh, karena di Alkitab sudah jelas dituliskan, jangan berzina. Berzina itu apa? Melakukan hubungan seks di luar pernikahan, bukan hanya sebelum pernikahan. Ingat baik-baik, di luar pernikahan. Jadi jika ada seorang yang sudah menikah lalu melakukan hubungan seks dengan orang lain, itu juga zina namanya. Dan dalam Alkitab, dalam hukum dari zaman Yesus, dalam Matius 5 ayatnya yang ke-27 sampai 28 dituliskan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini bukan hanya kepada laki-laki, tapi setiap perempuan yang memandang laki-laki dan menginginnya itu sudah berzina. Nah, jadi kalau sudah dalam pikiran saja itu kita bisa berzina, apalagi kalau, jadi nggak baik-baik, hubungan seks itu atau yang namanya perzinahan itu bukan hanya sekedar melakukan hubungan seks, bukan hanya harus melakukan hubungan seks, tidak, tetapi segala sesuatu yang merangsang untuk apa? Untuk menaikkan gairah, itu sudah zina. Bahkan jika menginginkan wanita saja atau menginginkan lawan jenis saja dalam pikiran, dalam hati, itu sudah zina. Itu sebabnya seperti tadi di awal saya buat, apa yang bisa kau buat kepada ayahmu, kepada ibumu, atau kepada saudaramu, itu bisa kau buat kepada pacarmu. Sebagai contoh, misalnya pacarmu lagi ulang tahun, di depan keluarganya, di depan orang tuanya, di depan kakak adiknya, di depan teman-temannya, kau bawakan kue ulang tahun, lalu dia tiup, kemudian kau peluk dia, lalu kau kecup keningnya, itu kan gak jadi masalah gitu, ya kan, di depan banyak orang.
Ingat baik-baik ya, saya pernah dapat pelajaran ini juga dari seorang pendeta, bahwa indera penciuman itu bukan bibir. Ya kan, indera penciuman itu hidung. Jadi kalau dikatakan boleh nggak ciuman boleh saat pacaran, ya pakai hidung ya kan, gitu. Bukan bibir ya kan. Jadi saya pakai kata kecupan, ya kan. Namun kalau kiss dengan bibir, jelas kepada ibumu boleh nggak seperti itu, kepada ayahmu boleh nggak seperti itu. Maksudnya pada saat engkau udah gadis lalu engkau kecup bibir dengan bapakmu kan nggak boleh, ya kan. Apalagi dengan adikmu, dengan kakakmu nggak boleh, ya kan. Tapi kalau sekedar kecup keningnya, kecup pipinya di depan banyak orang, ya kan, it's okay. Tapi coba lagi berdua. 2 video saya pun lewat gak akan selesai itu. Itu sebabnya hindari yang namanya berdua. Hindari yang namanya berdua. Berdua di sini ada banyak orang salah tafsir dan jadi munafik. Ya kan? Ada banyak orang berpikir jangan berdua ini, jangan pergi ke mall berdua. Itu bukan berdua. Memang mereka pergi berdua, tetapi itu kan di tempat yang ramai. Yang dimaksud berdua di sini adalah di dalam suatu ruangan tertutup di mana tidak ada orang lain, hanya mereka berdua. Ingat baik-baik, jangan kau katakan ada Tuhan juga di situ. Ya memang ada Tuhan di situ yang melihat engkau, tapi engkau nggak sadar. Jangan bilang, iya tapi kan ada Tuhan. Jangan lari, ingat terang dan gelap nggak bisa bersatu, ya kan. Jangan jangan dipermainkan ya ini ya. Tuhan itu jangan dipermainkan gitu, ya kan. Jadi yang namanya berdua itu, kalau misalnya kau mau ke mall berdua pegangan tangan, it's okay, kenapa rupanya? Betul kan? Kalau kau mau rangkul dia di mall, it's okay, kenapa rupanya? Ketika kau di gereja pegangan tangan sama dia, kenapa rupanya? Apa kau bisa melakukan hubungan seks atau kau bisa terangsang saat itu? Kan tidak. Itu hanya akan menimbulkan kasih, itu hanya menimbulkan cinta. Itu adalah salah satu bahasa cinta. Ingat baik-baik, sentuhan adalah salah satu bahasa cinta kepada pasangan kita. Dan bukanlah, kalau di masa pacaran, bukanlah untuk merangsang satu dengan yang lain. Kau tahulah. Apalagi itu saat berdua. Memang mulai pegangan tangan. Untuk apa kau pegangan tangan saat berduaan? Ya memang sih rasanya enak. Ya itulah yang enak, itulah yang nantinya ujung-ujungnya menuju kepada kehancuran. Memang pertama dari pegang tangan, habis itu pegang dada. Iya kan? Itu sebabnya harus kita mengerti, harus kita pahami apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Tuhan sudah memberikan kepada kita hati nurani, ya kan? Tanpa pun kita ada yang menerangkan kepada kita, kita pun udah tahu sendiri kok mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tapi hari ini kalau teman-teman juga tidak tahu, izinkan saya menyampaikan ini, bahwa teman-teman, saudara-saudara sekalian, para subscriber yang menonton video ini, mari kita jaga kekudusan saat berpacaran. Ada masanya nanti di mana seluruh tubuh kita serahkan kepada dia, dan seluruh tubuhnya diserahkan kepada kita, karena kita menjadi satu daging kalau sudah menikah. Itu sebabnya di masa pacaran jaga kekudusan. Tidak munafik, tidak sok suci. Kalau memang misalnya mau pulang itu, elus kepalanya dan pastikan, apalagi di masa pandemi, pastikan tanganmu bersih, ya kan. Pastikan tanganmu bersih. Nggak apa-apa elus kepalanya di depan bapaknya, ya kan, di depan bapaknya. Om, pulang ya om, ya. Lalu dia pacar kamu ngantar kamu sampai gerbang, kamu elus kepalanya, ya kan. Abang pulang ya sayang. Kenapa rupanya, ya kan. Tapi coba di kamar pacarmu berduaan, ngapain? Ingat baik-baik, jangan pernah masuk kamar cewekmu, jangan pernah masuk kamar cowokmu, apalagi saat kalian berduaan. Hindari yang namanya berduaan. Kalau memang teman-teman sudah pernah seperti itu, bertobat hari ini. Ingat baik-baik, video ini bukan untuk menghakimi dirimu. Video ini saya buat bukan untuk menunjuk-nunjuk dirimu, oh engkau salah, engkau berdosa, tidak. Tapi hari ini jika teman-teman sudah pernah, bahkan sudah pernah pun melakukan hubungan seks, hari ini saya punya kabar baik. Bertobatlah, kembalilah kepada jalan Tuhan, akuilah dosa-dosamu kepada Tuhan, dan terimalah pemulihan dari Tuhan. Bangunlah hubungan yang baik, bangunlah hubungan yang kudus. Tapi bosan Kak Willy, masa pacaran gak ada pegang-pegangannya? Pacaran bukan masa untuk pegang-pegangan. Pacaran adalah masa untuk diskusi. Pacaran adalah masa untuk bisa mengenal. Pacaran adalah masa untuk bisa bersiap, untuk bisa menuju kepada masa depan bersama-sama. Bagaimana respon dia ketika engkau mempunyai masalah, bagaimana responmu ketika dia punya masalah, itu harus dipertimbangkan di masa pacaran. Supaya apa? Supaya nanti di masa pernikahan, apapun masalah dalam keluarga itu, kalian bisa menyelesaikannya bersama-sama. Daripada pegangan tangan gak jelas, daripada peluk-pelukan gak jelas, cium-ciuman gak jelas, doa bareng coba. Ya, daripada tidur bareng, doa bareng, baca firman bareng, ibadah bareng, paling gak makan bareng. Kenapa? Karena kalau kau makan bareng,
paling tidak doa bareng dulu ya kan. Maka tunjuk-tunjukan itu ya kan, abang lagi pimpin doa, kau lah dek. Ya kan, jangan ajak tidur pacarmu tidur bareng, jangan ya kan. Kalaupun mau tidur bareng ya saya di rumah abang di rumah abang lah ya, dan kamu di rumah kamu. Ini biasa yang teleponan sampai malam-malam ini kan sering kayak gitu. Yuk tidur yuk. Maksudnya tidur di rumah masing-masing gitu ya kan. Jadi mari kita miliki batasan-batasan dalam berpacaran ya kan. Ada masanya itu semuanya. Tuhan melarang itu. Tuhan melarang kita untuk melakukan hal-hal yang salah itu. Tuhan melarang kita untuk melakukan kesenangan-kesenangan itu. Karena apa? Karena ada kesenangan yang menanti di depannya. Ingat baik-baik, memang seks itu enak. Kenapa saya tahu enak? Bukan karena saya pernah melakukannya, karena banyak orang melakukannya. Ternyata enak lah, berarti kenapa ada banyak orang yang rela melakukan hubungan seks sebelum menikah. Kenapa Tuhan larang seks? Memang itu nikmat, itu senang rasanya. Ketika melakukan hubungan seks itu senang. Tapi Tuhan melarang kesenangan itu di masa pacaran. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan, Tuhan telah menyediakan kesenangan yang jauh lebih hebat, jauh lebih senang, jauh lebih nikmat di masa pernikahan nanti. Seks di masa pacaran hanyalah alat setan yang akan menjatuhkan hidupmu, hanyalah alat setan yang akan menghancurkan hidupmu. Tetapi seks di masa pernikahan adalah berkat Tuhan atas keluargamu, adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Itu sebabnya mari kita mengerti mana anugerah Tuhan. Jangan jadikan berkat itu menjadi kutuk. Jangan jadikan berkat Tuhan, anugerah Tuhan menjadi malapetaka bagi kita. Jangan. Itu sebabnya seks yang Tuhan berikan kepada kita, nafsu yang Tuhan berikan kepada kita, kita kontrol, kita jaga baik-baik. Amin. Ketika pacar kita mengajak kita melakukan yang enggak, katakan dalam nama Yesus aku tidak orang yang demikian. Bertobatlah. Men, tegas. Tegas. Bukan munafik, tegas. Ya kan, bimbing dia untuk bisa kembali kepada jalan Tuhan. Bimbing dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Nasihatilah dengan baik. Kita tidak seharusnya melakukan yang seperti ini. Kamu gak seharusnya mengajak seperti itu kepadaku. Kalau dia memang mau bertobat, puji Tuhan. Tunjukkan buah pertobatannya. Buktikan dia itu betul-betul bertobat. Katakan, aku minta bukti kalau itu gak akan ngajak seperti itu lagi. Tapi kalau terus-terus dia ngajak seperti itu, merengek-rengek seperti itu, sebaiknya jangan. Putuskan, karena itu bukan hubungan yang baik. Amin. Kenapa? Karena engkau masih pacarnya aja, dia mau mengajak seperti itu. Nanti sudah menikah, orang lain diajaknya. Engkau yang menangis. Ku menangis. Saya berharap video ini memberkati teman-teman. Bukan menuduh saudara, bukan menuduh teman-teman, bukan menghakimi, tapi kita sama-sama bertobat, kita sama-sama menjadi lebih baik, kita sama-sama mengerti bahwa ada maksud Tuhan yang indah dalam hubungan kita di depan nantinya. Sampai jumpa di video berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.